Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Faras. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi BGP, tapi dengan yang lebih naik level lagi, yaitu implementasi konfigurasi BGP. Yang dimana implementasi ini kita akan menggabungkan dua sistem operasi yang berbeda untuk dijadikan satu konfigurasi. Di sisi kiri saya menggunakan MikroTik, di sisi kanan saya menggunakan Cisco ya. Jadi di sini kita akan merouting piring menggunakan konfigurasi BGP yang akan menyambungkan yang berbeda vendor dari MikroTik dan Cisco. Untuk penjelasannya seperti biasa, BGP adalah protokol routing dari internet ya, yang menjadikan backbone dari jaringan dunia. BGP adalah protokol routing inti dari internet yang digunakan untuk melakukan protokol informasi routing antar jaringan. BGP juga banyak digunakan oleh ISP-ISP besar, contoh Telkomsel dan kartu-kartu lainnya. Dan BGP termasuk exterior gateway protocol. Nah, kita langsung masuk konfigurasi aja ya. Sini saya sudah menyediakan topologi kecil juga. Bisa teman-teman ikuti juga. Kita langsung masuk ke bagian MikroTik aja ya. Nah, di MikroTik sudah ada seperti ini. Saya di sini menggunakan sistem operasi JNS-RI. Jadi akan berkaitan dengan sebisa mungkin bakal real ya sama yang di lapangan. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai JNS-RI, dan di sini saya JNS-RI-nya untuk router Cisco memakai seri 7200. Dan di sini kita akan langsung coba konfigurasi ya. Kita mulai dari menambahkan IP address seperti yang ada di modul ya. Pada yang mengarah ke router MikroTik, yang mengarah ke router Cisco maupun router ke switch bawah klien dari MikroTik itu sendiri. Tambahkan IP address add address. Kita di sini menambahkan 192, 168, 20 dan 222. 192.168 tik 20, 20.1, tik 1/24. Interface header yang mengarah ke bawah header 2 ya. Jangan lupa IP address add address 192.168.222.1/30 ya. Saya di sini menggunakan 130. Interface header 1. Oke, sudah di bagian MikroTik. Kita beralih ke Cisco. Cisco konfigurasinya beda teman-teman ya. Yang teman-teman tahu, konfigurasinya beda dengan MikroTik. FA0/0 yang mengarah ke router MikroTik, no SH, no shutdown. IP address-nya 192.168.2.255.255.255. Karena di sini kita menggunakan /30, di sini kita menggunakan 252 teman-teman ya. 252. Enter. Exit. Sekarang kita beralih yang menggunakan ke arah klien kita ya, yaitu interface, FA1/0, 1/0, no shutdown, tambahkan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP 192.40 ya. 168.40, 40.1, 255, 255, 255/0. Atau saya menggunakan 24 ya. Exit. Di sini juga selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan DHCP ya, DHCP klien pada MikroTik. Untuk DHCP-nya di bagian MikroTik sangat mudah teman-teman. Tinggal IP DHCP klien setup. IP DHCP server ya. Jadi langsung klien menerima DHCP secara langsung. Jadi kita tidak perlu setting DHCP tidak perlu setting IP address pada masing-masing klien. Sini teman-teman tinggal diarahkan ya. Ini mengarah ke interface berapa nih kira-kira nih? Kita lihat lagi di konfigurasi. Ini mengarah interface header 2 ya. Interface header 2 ya. Jadi mengarah ke bawah. Oke, di sini diberikan pilihan udah benar atau belum. Tik 20 kita cek. Sudah benar teman-teman ya. Tik 20 sisi kanan. Gateway-nya tik 1. Range untuk address-nya dari titik 2 sampai 254. DNS-nya kita langsung enter aja ya. Oke, di sini yang bagian MikroTik sudah selesai, beralih ke bagian Cisco. Di sini cukup berbeda teman-teman ya untuk konfigurasinya untuk bagian Cisco. Ini kita langsung IP DHCP lokal
sorry, ada yang kurang. DHCP pool lokal, tambahkan network, jangan lupa 192.168.20, sorry, titik 40.0, 255.255.255.0. Default networknya 192.168.2.40.1. Oke, dan langsung exit dan bisa mengkonfigurasikan IP DHCP exclude address, ada saya masukkan 192.168.40.1 ya. Oke, sini sudah selesai semua untuk DHCP-nya. Coba akan kita cek juga di bagian sini untuk DHCP di bagian PC1. Nah, di sini sudah ada DHCP dari bagian mikrotik. Kita tes di PC1 berhasil 20.254 dan di PC4 di bagian mikrotik. Tinggal ketik DHCP sambil menunggu. Untuk inputnya ini lumayan lama teman-teman ya, karena dia konfigurasinya masuk kepada switch, melalui switch dan melalui router. Dari switch melalui router. Nah, di bagian PC4 tadi sempat tidak can find DHCP server. Setelah saya lihat-lihat, ternyata ini pending teman-teman ya. Untuk IP address-nya pending, jadi tidak langsung masuk. Jadi teman-teman tidak perlu panik. Bisa teman-teman cek dulu konfigurasinya. Kalau sudah benar, tinggal teman-teman tunggu protokolnya baru masuk ke arah switch. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung konfigurasi BGP di bagian mikrotik dulu teman-teman ya. Bagian mikrotik, sini. Pertama kita masukkan dulu routing BGP network, add networknya masukkan 192.168.222. Sini kita masukkan 222 teman-teman ya. Ingat 222.0. Sorry, 22.0. Nah, seperti ini ya. Saya bisa posisi yang pas 22.0.30. Routing BGP yang bagian bawah agar bisa tersambung walaupun berbeda network ya. 192.168.20.0/24 ya. Kita di sini karena menggunakan /24 ya. Nah, di sini sudah kita masukkan juga routing BGP peer remote address-nya juga untuk menge-peer ke arah Kisco. Jadi di sini belum nge-peer teman-teman ya. Kita baru masukkan routing BGP network-nya. Tapi di bagian mikrotik belum nge-peer. Kita masukkan routing BGP peer add remote address-nya. Kita masukkan remote address-nya 192.168.22.2 ya. Ini menggunakan IP address dari lawan atau dari Kisco. Remote AS-nya 1102 ya, 1102. Ini menggunakan 1102. Nah, di sini kita sudah masukkan BGP-nya beralih ke bagian mikrotik. Beralih ke bagian Kisco, sorry. Sini kita langsung masukkan seperti biasa routing BGP untuk bagian Kisco. BGP 1102 ya, ingat. Oke, masuk. Untuk nge-peer di bagian Kisco kita menggunakan neckbar, bukan menggunakan peer seperti yang mikrotik. Konfigurasinya cukup beda teman-teman ya. Jadi diperhatikan lagi biar tidak ada kesalahan. Neckbarnya menggunakan neckbar lawan 192.168.222.1 remote AS 1101. Masukkan network advertise network dia sendiri 192.168.110.2220. Mesh-nya masukkan 255.255.255.252. Oke. Masukkan lagi net 192.168.40 ya. 40.0 mesh 255.255.255.0 dan kita masukkan redistribute connected. Oke. Nah, di sini sudah redistribute connected di bagian mikrotik. Kita akan coba cek di bagian mikrotik. Sini kita
Nah, sebelum kita mengecek apakah BGP sudah masuk, kita cek dulu routing BGP peer print ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk instance-nya masih default teman-teman ya. Jadi kita harus setting dulu instance-nya menggunakan konfigurasi berikut. Routing BGP instance set 0 AS-nya 101. Di sini masih kita belum konfigurasikan AS di Mikrotik, baru mengkonfigurasikan routing BGP dan nge-peer ke arah router Cisco. Jadi kita belum menyambungkan secara istilahnya antara Mikrotik dan Cisco. Kita masukkan saja routing BGP instance set 0 AS-nya kita masukkan 1101 ya. 101. Oke. Sini sudah kita konfigurasikan. Tadi di bagian Cisco juga sudah kita konfigurasikan. Mari kita cek lagi routing BGP peer print ya. Nah, sudah teman-teman kita tadi konfigurasikan ya di bagian routing BGP instance-nya sudah masuk 101. Coba kita cek IP route P di bagian Mikrotik dulu ya. Nah, di sini sudah ada tanda-tandanya. Ada kode-kodenya juga teman-teman ya. A, D, C ini aktif, dynamic, dan connected. ADB aktif, dynamic, dan routing protokolnya BGP yang menyambung ke arah sana ya. Jadi ini adalah network dari klien Cisco. Dan DB, dynamic, dan BGP, yaitu dua-dua yang mengarah ke gateway 222 arah Cisco. Untuk itu kita cek juga di bagian Cisco sudah ada agensi ya. Ini sudah masuk ya. Jadi kalau bisa dibilang konfigurasi sudah berhasil, tapi kita harus cek juga verifikasi ping antar PC yang berbeda vendor ya. Ini bisa lihat. Kita coba do show IP route. Nah, di sini juga sama sahabat ya. Kalau di Cisco berbeda-beda B, C, L, CL. B ini tandanya adalah BGP teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat sini BGP connected, dan L ini adalah penjelasan dari daftar-daftar berikut ini. Untuk verifikasinya kita akan coba ping dari yang berbeda vendor dari PC1 menuju PC4 ya. Seperti yang kita sudah lihat, tadi kita sudah setting DHCP, DHCP-nya sudah keluar. Untuk PC4 itu 40.2, PC1 20254 ya. Kita coba ping dari sini ya. Ping 192.168.20.254. Sini langsung ada ini ya, bytes from yang menandakan connected, atau bisa dibilang konfigurasi kita sudah berhasil dan bisa saling nge-ping walaupun di sini posisinya beda network dan juga dia berbeda vendor. Coba kita cek juga di bagian sini 192.168.40.2. Sorry, saya tadi salah ininya, kurang titik 2. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Di sini juga sudah ada byte from-nya masuk juga, sama seperti status di PC4. Bisa teman-teman lihat mirip ya. Tidak ada perbedaan. Konfigurasinya sudah masuk yang menandakan bahwa routing BGP implementasi ini penggabungan antara yang berbeda vendor antara Mikrotik dan Cisco berhasil. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.